Wahai manusia, apa yang membuat engkau terlena, terlalai dari Allah yang Maha Dermawan? Disebutkan bahwasanya khusyuknya para salaf terdahulu itu, mereka mencapai peringkat khusyuk, peringkat yang luar biasa di dalam khusyuk mereka kepada Allah Ta'ala di dalam salat mereka. Di antara mereka yang ketika saat sedang salat, kemudian dia berdiri di dalam salatnya, atau ketika sedang sujud, itu tiba-tiba ada burung yang hinggap. Waktu dia lagi sujud, atau waktu dia lagi berdiri, atau waktu dia lagi ruku, burung hinggap di kepalanya. Itu burung menyangka saking ini orang tidak ada gerakan sama sekali. Saking orang ini lamanya di dalam sujudnya, lamanya di dalam berdirinya, sampai burung pun tidak menyangka kalau itu adalah manusia. Dikiranya itu mungkin hanya tembok atau tiang atau ranting pohon, maka burung pun hinggap di atas kepala orang tersebut. Saking khusyuknya orang yang sholat itu. Nah, sampai seperti ini. Itu pernah di masa dahulu itu, pernah jatuh di Masjid Jami' Basrah itu. Masjid Jami' Basrah dahulu itu sangat besar, luar biasa. Itu ada tiangnya tinggi besar. Itu satu kali pernah tiangnya itu patah dan runtuh ke bawah. Itu saking besarnya tiang itu, bunyi runtuhan tiangnya jatuh, satu tiang saja jatuh. Itu bunyi runtuhannya didengar oleh orang-orang yang di pasar. Mereka terkejut dengan kejutan yang sangat akibat runtuhnya satu tiang di masjid. Orang pasar itu sampai terkejut. Namun subhanallah, di masjid ada beberapa orang lagi sholat, tetap aja dalam sholatnya tidak terkejut sama sekali. Mereka tenggelam dalam kekhusyuan waktu sholat, sampai tidak menyadari kalau ada tiang masjid yang jatuh. Padahal itu suaranya didengar oleh orang-orang yang ada di dalam pasar. Enggak menyadari, tenggelam mereka di dalam sholatnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka merasakan kelezatan di dalam sholat. Ya Allah, inginnya kita mencicipi sholat yang semacam itu. Bahkan sebagian mereka berkata kepada keluarga dan anak-anaknya, sudah nanti kalau abah sudah masuk dalam sholat, silakan kalian mau bikin apa aja boleh. Mau berisik, mau bikin keributan boleh, silakan. Itu sampai, mengapa? Sebab kalau dia sudah sholat, dia tidak sadar tentang apa yang ada di kanan, kirinya. Mau ada orang bunyi berisik, orang bergendang, seandainya ada orang yang memukul rebana di telinganya waktu dia sholat, dia tidak akan dengar apa-apa. Kenapa? Sudah tenggelam di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati sholatnya. Masya Allah. Wahakadha. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad. Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, pernah satu kali dia sedang sholat, tahu-tahu rumahnya terbakar. Tatkala rumahnya terbakar, beliau sedang sujud. Itu orang-orang mengungsi, berupaya memadamkan. Wal Imam Ali Zainal Abidin masih tetap sujud, tidak bergerak dari sujudnya. Orang-orang menjerit, berkata, An-nar, An-nar, ya benar Rasulullah. Api, api, wahai putra Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, ada api. Tetap tidak diangkat kepalanya, masih asyik dalam sujud. Begitu selesai dari sholatnya, rupanya api berhasil dipadamkan. Maka ditanya, kenapa engkau tidak bangkit waktu kamu bilang ada api? Oh, saya nggak tahu. Oh, mungkin saya sibuk dengan api yang lebih besar. Sibuk, fokus memikirkan api akhirat hingga lupa dengan api dunia yang membara, yang menyala di hadapannya tersebut. Itu ada satu orang bertanya, engkau ketika sholat, berkata kepada salah seorang ulama yang ahli sholat dalam keadaan khusyuk, engkau ketika sholat, apakah engkau ada pikiran dunia yang ada di dalam benak hatimu yang kepikiran waktu engkau lagi sholat? Maka dijawab, lebih baik gigi saya rontok, saling rontok satu sama lain, itu lebih saya sukai daripada ada pikiran dunia yang masuk ke otak saya saat saya sedang sholat. Sampai lagi ada yang tanya, engkau ketika sholat ada gak kepikiran hal lain di dalam sholatmu? Maka dijawab, memang ada hal lain yang lebih enak daripada sholat. Hingga saya pikirkan hal itu di dalam sholat saya. Saya udah berada di dalam hal yang paling enak. Mana ada saya memikirkan hal lain. Ibaratnya orang kalau sudah makan sesuatu yang paling dia suka, sop, sate, atau durian, nggak ada kepikiran dengan kuaci. Nggak ada kepikiran dengan kerikil. Oh, saya mau nyobain kerikil, mau ngisep-ngisep kerikil. Dia sudah ada makanan yang betul di hadapan dia. Nggak kepikiran dengan hal-hal duniawi tersebut. Memang ada yang lebih baik dari sholat, yang lebih lezat dari sholat, hingga kepikiran di dalam sholat saya akan hal tersebut. Tidak, sholat adalah yang terbaik. Satu kali itu Rabi' bin Haytham, dia punya kuda, dia ikat kudanya terus dia sholat. Waktu dia sholat, ada pencuri mencuri kudanya beliau. Kuda itu bagaikan mobil Mercy zaman dahulu, mahal, kuda Arab yang bagus. Maka orang-orang itu berkata kepada dia, begitu mengingatkan, kudamu hilang begini setelah kejadian itu. Maka Rabi' bin Haytham bilang, iya, waktu kuda saya diambil, saya lihat siapa pencurinya. Saya lihat itu, saya waktu lagi sholat sunnah,
Ada orang ngambil kuda saya, dia lepaskan itu talinya, tali kendalinya, kemudian dia bawa lari, saya lihat. Bilang, kenapa tidak kamu kejar? Kan boleh. Boleh untuk hal darurat, boleh kamu batalkan. Apalagi ini sholat sunnah. Maka dijawab, ya sholat saya lebih saya sukai daripada kuda saya. Biar ambil, biar hilang itu mobil, biar hilang itu Mercy, biar hilang itu kuda. Jangan saya kehilangan sholat saya, kata Rabi' bin Khaytham radhiyallahu anhu. Dan orang yang udah mencuri silahkan ambil, dia halal, saya maafkan. Yang penting sholat saya tidak terganggu. Lebih baik kehilangan dunia, jangan saya kehilangan sholat saya yang cuma 2 rakaat tersebut. Berapa banyak kadar sholat di dalam hati kita? Sebesar apa kadar sholat di dalam hati kita? Itu satu kali sahabat Rasulullah SAW, beliau ini sholat di kebunnya. Tatkala lagi asyik sholat di dalam kebunnya, tahu-tahu sekilas dia ngelihat burung hinggap dari ranting ke ranting yang lain, dari ranting ke ranting yang lain. Dalam sesaat pikirannya fokus dengan burung tersebut, lupa dengan sholatnya yang hanya sesaat itu, beberapa detik. Tahu-tahu dia beristighfar, kemudian dia fokus kembali dalam sholatnya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kebun saya sudah membuat saya lalai sedetik dari sholat saya, maka kebun ini saya infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedekahkan. Ya. Mengapa? Dia anggap kebun ini bawa sial buat saya sebab membuat saya lalai 1 detik di dalam sholat saya. Wah, kata. Sebab para salaf mereka menghargai sholat, tahu betapa mahalnya sholat, tahu betapa berharganya sholat, mereka mengagungkan sholat dan kedudukannya di dalam agama. Bukan seperti kita yang menganggap sholat bagaikan recehan, menganggap sholat itu kecil, bukan apa-apa, bukan hal yang penting. Wah, kata.